Ya, baik. Selamat pagi. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Iya Pak, jelas Pak. Ya, yang sudah hadir di pagi hari ini bisa mengaktifkan kameranya untuk kita bisa mulai ya perkuliahan di pertemuan ini untuk mata kuliah mesin konversi energi. Kemudian rekan yang lainnya atau mahasiswa lainnya eh, kemana belum bisa ikut join atau bergabung di virtual Zoom. Oh iya Pak, belum ada jawaban Pak. Tadi udah saya hubungin Pak. Ya, oke. Karena waktu sudah di jam 10, jam 10 lewat ya. Jadi kita coba mulai aja untuk perkuliahan pagi hari ini. Ya, di pertemuan sebelumnya, yang pertemuan yang lalu sudah disinggung ya atau mengenai bagaimana proses penghitungan energi. Ketika pompa tersebut dipergunakan, maka ada energi yang dibutuhkan oleh pompa tersebut untuk bisa memindahkan fluida. Fluida yang dipindahkan dari posisi rendah ke tempat posisi yang lebih tinggi. Itulah fungsi dari pompa. Untuk suara stabil ya, bisa jelas terdengar. Iya Pak, Ya, kemudian di bagian yang selanjutnya diceritakan daya pompa yang diperlukan. Daya ini ada hubungan dengan tenaga atau yang biasa dikenal dengan power, yang diartikan sebagai laju penggunaan energi. Jadi ada penggunaan energi yang umumnya nanti diukur dengan satuan berapa besar daya atau satuan yang digunakan kilowatt, disingkat dengan kW ya. K-nya itu K kecil, W-nya simbolnya W besar karena menggunakan nama orang, jadi eh, menggunakan W besar. Nah, untuk menghitung nilai berapa besar tenaga kilowatt tersebut nanti bisa menggunakan persamaan ini. Terlebih dahulu harus mengetahui besarnya energi. Energi yang dihabiskan, energi yang dikeluarkan dari eh, perhitungan ini ya. Ini. Nah, ini berapa besar nanti dapat nilai energi air, energinya sudah didapatkan nilainya, lalu dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Kemudian ditulis misalnya nilai energinya eh, 200 ya, nilainya ya 200. Lalu waktu ini dalam satuan jam. Jadi dalam satuan jam. Misalkan pompa tersebut beroperasi dalam waktu 2 jam. Jadi 2 jam ini 200 kilowatt hours, maka energi yang dihabiskan adalah 100 kilowatt atau bukan energi, maksudnya tenaga yang dihabiskan atau tenaga yang dibutuhkan oleh pompa tersebut untuk melakukan pergerakan, maka pompa tersebut memerlukan tenaga sebesar 200 kilowatt. Nah, secara eh, perhitungan atau secara rumus ini ya nanti kalau ketika datanya sudah didapat,
berapa besar energi, berapa lama waktu pompa tersebut beroperasi, maka dengan mudah ya bisa didapatkan besarnya tenaga atau daya power dari pompa tersebut. Lalu mengenai eh, data yang seringkali dipergunakan ya di bagian ini ada namanya satuan 1 HP, singkatan dari horsepower. Horsepower ini setara atau sama dengan 0,75. Jadi ada kalau misalnya mengetahui tenaga dari pompa itu 1 HP, 1 horsepower sama saja dengan 0,74 kilowatt atau sama saja dengan 1 kilowatt itu eh, nilainya 1,35 horsepower. Nah, pada saat penggunaan nanti penggunaan untuk perhitungan ya nanti disesuaikan dengan satuan yang dipergunakan. Pastikan bahwa pada saat menghitung ini juga dengan satuan sama ya. Ini hours, hours itu jam, dan ini juga dengan satuannya yang sama, jam juga. Jadi kalau satuannya sudah sama, maka bisa dilakukan proses penghitungan. Selanjutnya tadi ada tenaga kilowatt, kemudian tenaga dan energi pompa. Nah, untuk penjelasan ini, cara lain untuk menghitung tenaga dan energi dari pompa yang dibutuhkan bisa menggunakan berapa besar nilai debit air yang dipompakan. Jadi ketika pompa memindahkan dari posisi rendah ke posisi tinggi ya, karena fungsi dari pompa adalah memindahkan fluida dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau dari tempat yang lebih tinggi ke rendah itu kan tidak perlu menggunakan pompa. Di bagian ini bisa menggunakan berapa besar nilai debit air yang dipompakan. Kemudian nanti bisa dihitung dengan persamaan untuk mencari besarnya tenaga air dalam satuan kilowatt. Nanti bisa dihitung sama dengan 9,81. Ini adalah gravitasi ya. Kalau biasa diketahui gravitasi, lalu debit ini laluan atau aliran fluida yang biasa dikenal dengan persamaan Q, debit meter dengan satuan meter kubik per detik atau liter ya, liter per second atau liter per detik itu sama aja, dikali dengan heat. Heat adalah ketinggian. Jadi kalau tadi fungsi dari pompa memindahkan fluida dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Nah, ini berapa nilai tingginya? Ini adalah nilai heat dari pompa tersebut. Berapa heat atau kemampuan dari pompa untuk memindahkan fluida tersebut. Jadi kalau misalkan heatnya atau ketinggiannya 5 meter ya. Jadi fluida tersebut bisa dipindahkan oleh pompa dengan ketinggian 5 meter, maka nilai heatnya menjadi 5. Nah, semakin besar nilai heat, misalnya dengan ketinggian 5 meter, lalu ada lagi pompa yang kemampuannya 10 meter, maka nilai heatnya akan mengalami penambahan. Dengan bertambahnya nilai heat yang awalnya 5 bertambah menjadi 10, faktor perkalian akan semakin besar. Nah, inilah yang menyebabkan meningkatnya
tenaga air atau tenaga atau energi yang dibutuhkan oleh pompa tersebut ketika pompa tersebut melakukan operasi pemindahan fluida. Ya, suaranya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Kemudian di bagian selanjutnya adalah energi air. Untuk energi air, di sini tenaga nanti diketahui berapa tenaganya. Tenaganya ini ya dengan melakukan perhitungan ini ya. Nah, setelah mendapatkan nilai tenaga air, lalu waktu operasional, berapa lama pompa tersebut dihidupkan? Apakah dihidupkan dalam waktu misalnya 2 jam atau 1 jam atau bahkan 24 jam? Energi inilah yang nanti menjadi besarnya energi air yang dipindahkan oleh pompa tersebut. Ya, nah di bagian tahap selanjutnya adalah membaca grafik karakteristik pompa. Di tampilan gambar ini, gambarnya terlihat jelas ya untuk tampilannya. Ini merupakan gambar ilustrasi karena di gambar tersebut menjelaskan tidak ada legend keterangan ya, misalnya hitnya sampai berapa meter ketinggiannya, atau di bagian ini kapasitas sampai berapa liter per detik atau berapa meter kubik per detik, tidak dituliskan. Ini merupakan gambar ilustrasi untuk grafik karakteristik pompa. Grafiknya seperti ini. Penjelasannya adalah ketika grafik ini ditampilkan, ada hal yang bisa didapatkan informasi untuk bidang aksis ya. Bidang aksis itu sumbu X. Ini kalau digambarkan di sumbu X ya. Untuk sumbu X, debit dalam liter per detik menjelaskan besarnya nilai kapasitas. Jadi ini ada X. Nah, kapasitasnya bisa saja nanti kalau grafik pompa yang nanti bisa misalnya pompa sentrifugal, nanti ada keluar angka-angka di sini. Misalnya ada angka misalnya 10, 20, 30, 40, misalnya. Nah, ini 50. Nah, itu adalah debitnya. Debit untuk kapasitas aliran pompa. Kemudian untuk aksis Y, sumbu bidang Y ya. Ini kalau tadi X, ini adalah Y. Y aksis menjelaskan heat. Heat ini ketinggian. Jadi bayangkan kalau pompa tersebut fungsinya memindahkan fluida dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau ini ada ketinggian, ini adalah H1 dan ini adalah ketinggian di H2. Nah, maka selisih antara H1 dan H2 itu adalah nilai heat-nya. Ini ada nilai heat. Heat itu artinya ketinggian. Sampai seberapa jauh atau kemampuan dari pompa tersebut untuk dapat menggerakkan fluida dari posisi paling bawah, paling rendah ke posisi paling tinggi. Itu adalah nilai heat pompa. Heat dalam satuan meter dan daya dalam satuan watt. Ini ada grafiknya, di bagian ini ada keterangan.
Ini ada tulisannya daya ya. Daya, kemudian ini dalam satuan watt. Nah, nanti dengan ada menggunakan grafik ini bisa diketahui jika ingin memerlukan atau membutuhkan pompa, katakanlah ya, misalkan posisinya itu dibutuhkan debitnya pada bagian ini. Ini kemudian ketinggiannya misalnya di sini nih. Nah, nanti tinggal ditarik perpotongan garis tersebut. Nanti bisa diketahui. Nah, pada kondisi ini ya, pada kondisi ini misalnya nah, ini perpotongan antara heat dan kapasitas pompa. Apa yang bisa diketahui? Yang pertama, dari garis ini memotong garis daya. Ini ada garis daya ya. Ini ada garis daya. Nah, jadi nanti bisa diketahui ini adalah daya pompa. Besarnya daya pompa yang dibutuhkan ya, atau power dari pompa tersebut untuk bisa beroperasi dengan satuan ini kilowatt. Jadi berapa besar daya pompa tersebut dalam satuan kilowatt. Lalu bagian selanjutnya perpotongan antara nilai heat. Nah, di bagian heat ini nanti ada nilai, ya tinggal ditarik garisnya. Ini kan garis putus-putus ya. Nah, di bagian ini adalah ketinggiannya. Heat atau ketinggian dari pompa tersebut. Jadi kalau tadi diilustrasikan, kemampuan pompa tersebut memindahkan dari fluida yang posisi lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah nilai heat-nya. Berapa meter pompa tersebut bisa memindahkan fluida tersebut. Di bagian selanjutnya adalah perpotongan antara nilai ini, efisiensi. Nah, efisiensi nanti bisa ditarik ke samping sini. Nah, ini adalah efisiensi dari pompa tersebut. Kalau ini legendnya 70, nah di bagian ini diperkirakan nilai efisiensinya misalnya 65%. Ya, itu adalah fungsi dari grafik karakteristik pompa tersebut. Kemudian kurva H itu ini heat ya. Heat. Kurva heat menunjukkan hubungan antara ketinggian, heat itu ketinggian dari pompa memindahkan fluida. Debit itu besarnya kapasitas aliran pompa. Jadi nanti bisa didapat diketahui dari grafik ini berapa besar nilai heat dan debit. Kemudian kurva V itu daya. Ini ada kurvanya apa? Daya ini adalah kurvanya. Ini ada kurva untuk daya. Kemudian yang ini adalah kurva untuk heat, untuk pompa. Selanjutnya titik operasi. Titik operasi menunjukkan heat dan debit. Jadi ada nilai heat, ketinggian, dan nilai debit pompa. Kalau misal ini ditarik, tarik garis ya, garis putus-putus, misalnya ini ke bawah. Nah, ini adalah titik operasinya di bagian ini. Ini merupakan titik operasi.
Ketika ditarik ke sini ada hubungannya dengan heat, dan ketika ditarik ke bawah ada hubungan dengan debit pompa. Ini adalah titik operasinya. Ya, suaranya jelas terdengar ya. Iya Pak, jelas Pak. Ya, oke baik. Saya akan lanjut lagi. Ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Ya, oke baik. Oke, kalau belum, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Nah, lalu apa saja aplikasi atau penggunaan ini seringkali dibutuhkan ya ketika membeli pompa, atau misalnya beli pompa ya untuk keperluan di rumah atau keperluan di kantor atau keperluan di tempat tertentu. Yang kita butuhkan adalah grafik karakteristik pompa. Nanti aplikasinya yang pertama, bisa memilih pompa yang tepat. Apakah mau menggunakan pompa dengan heat yang tinggi, heat yang tinggi ya, heat yang tinggi atau heatnya yang eh, rendah. Itu dalam hal ini untuk memilih pompa yang tepat. Apakah membutuhkan kemampuan dari pompa memindahkan fluida yang cukup jauh dengan ketinggian tertentu, atau fluida yang tidak terlalu tinggi, rendah, untuk pemilihan pompa tersebut. Misalnya eh, ini pompa mau digunakan di rumah, katakanlah rumahnya itu hanya dua tingkat dua tingkat ya, rumah rumah dua tingkat. Tetapi pompa yang dipilihnya adalah pompa yang dipergunakan untuk eh, bangunan 10 tingkat. Nah, misalkan ya, satu tingkat rumahnya itu dengan ketinggian 2 meter ya, 2 meter. Jadi kalau 2 meter dikali 2 meter berapa? 4 ya, 4 meter. Nah, ini ketinggian lantai 2 di atasnya itu 4 meter. Kemudian yang ini karena 10 tingkat, jadi 2 dikali 10, 20 meter. Nah, 4 dengan 10 ya, 4 sampai 10 meter itu adalah hubungan dengan nilai heatnya. Mau yang rendah atau mau yang tinggi. Jadi bisa menggunakan heat. Kemudian di bagian selanjutnya memprediksi kinerja pompa pada berbagai kondisi operasi. Nah, nanti bisa diketahui pompa ini mau dipergunakan untuk kondisinya seperti apa dari ketinggian tersebut. Lalu kapasitasnya apakah mau debitnya, misalnya ini ada dikasih keterangan ya, debit pompa ini 10, ini 20, ini 30. Apakah mau menggunakan debit kapasitas 10 atau 20 atau 30? Jika nilai eh, pemindahan fluidanya diinginkan yaitu besar, maka membutuhkan nilai debit yang besar. Jadi mau debitnya besar atau debit yang kecil untuk fluida yang mau dipindahkan menggunakan pompa tersebut. Nah, ini adalah fungsinya untuk memprediksi kinerja dari pompa yang dibutuhkan tersebut. Lalu yang selanjutnya menentukan efisiensi. Di bagian ini ada gambar ya. Efisiensi pompa. Apa hubungannya efisiensi? Karena fungsi dari pompa tersebut
berguna sebagai penentu ya. Ketika efisiensinya rendah, ini gambarnya kalau ke atas efisiensinya tinggi, lalu di bawah ini efisiensinya rendah. Nah, ketika efisiensinya tinggi, maka nilai kerja dari pompa tersebut akan lebih maksimal. Jadi kalau efisiensinya kurang, maka kerja dari pompa tersebut kurang maksimal. Nah, inilah fungsi dari penggunaan grafik karakteristik pompa. Jadi nanti grafik ini sangat dibutuhkan ya, atau diperlukan ketika merancang suatu instalasi yang berhubungan dengan pompa. Ya, lalu bagian selanjutnya adalah meninjau bagaimana prinsip atau asas kerja dari pompa. Yang pertama adalah prinsip dari Bernoulli. Masih ingat nggak apa persamaan Bernoulli? Jadi prinsip dari Bernoulli ini digunakan di pompa. Prinsip kerja dari pompa menggunakan prinsip Bernoulli. Apa yang dimaksud dengan Bernoulli? Bernoulli equation ya, itu persamaan dasar, persamaan fundamentalnya untuk pompa. Yang pertama dijelaskan bahwa prinsip Bernoulli menyatakan bahwa aliran fluida yang kontinu. Kenapa dikatakan kontinu? Karena fluida yang dikeluarkan oleh pompa ini secara kontinu. Jadi pompa ketika mengeluarkan aliran, maka fluida yang dikeluarkan tersebut mengalir secara terus-menerus selama pompa tersebut dioperasikan. Jadi kalau menghidupkan pompa selama 1 jam ya, 1 jam kan 60 menit. Selama 1 jam ya pompa akan mengalirkan secara terus-menerus fluida tersebut selama 1 jam. Ini yang maksud dengan kontinu. Kemudian dari aliran fluida yang kontinu tersebut, total energi mekanik per satuan volume bernilai konstan. Energi mekanik ini terdiri dari ada namanya besarnya EP ya, atau energi pressure, energi tekanan, kemudian EK, energi kinetik, ini ada kinetik energi, kemudian di bagian selanjutnya energi potensial. Nah, gabungan dari energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial itulah merupakan energi mekanik. Sehingga bisa diformulasikan ke dalam persamaan. Ini persamaan Bernoulli equation-nya. Di bagian ini ada ini ya, terlihat ya, rho G H ya. Ada namanya H1 dan H2. Ini ada hubungan dengan potensial. Jadi ada hubungan dengan potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ada hubungan dengan faktor ketinggian. Faktor ketinggian. Jadi semakin tinggi, maka energi potensialnya yang dibutuhkan itu semakin besar. Jadi kalau memindahkan tadi ya ilustrasinya, memindahkan aliran fluida dari posisi H1 ke posisi H2, ini kan tinggi ya. Nah, semakin tinggi lagi
Misalnya ini H1 dan ini adalah H2, maka nilai energi potensialnya yang dibutuhkan oleh pompa tersebut, ini H, ini juga H, akan semakin besar. Kemudian tadi ini udah ya, tadi energi potensial. Ini potensial ada hubungannya dengan ketinggian. Ini berhubungan dengan ketinggian. Lalu energi tekanan. Nah, untuk energi tekanan berarti ada perbedaan nilai tekanan. Ini ada nilai P1 dan P2. Ini adalah besarnya perbedaan nilai tekanan, besarnya energi tekanan. Kemudian kinetik energi. Kinetik, ada kata keterangan kinetik berarti ada hubungan dengan kata gerak. Bagaimana fluida tersebut bisa bergerak? Berapa kecepatannya? Berapa nilai velocity-nya? Nah, gerakannya dituliskan ke dalam atau dimasukkan ke dalam persamaan ini V1 kuadrat. Jadi dituliskan di bagian ini adalah energi kinetik, dan ini juga untuk energi kinetiknya. V1 kuadrat, V2 kuadrat. Itu merupakan energi kinetik. Ya. Nah, dari persamaan ini nanti bisa didapatkan perbandingan nilai fluida tersebut untuk nilai berapa besar nilai tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2. Jadi kalau fungsi pompa itu ya sederhananya memindahkan fluida dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini adalah H-nya. Nanti bisa diketahui tekanan di sini berapa. Tekanan ini ada tekanan P1 dan ini ada tekanan P2. Tekanan fluida di titik 1 dan titik 2. Lalu ini rho, masa jenis fluida, apakah fluida apa yang mau dipergunakan oleh pompa tersebut? Apakah mau memindahkan fluida air atau fluida minyak? Nah, ini ada hubungan nilai massa jenis fluida yang dipergunakan. Kemudian V1, V2 ini kecepatan. Jadi berapa nilai kecepatan fluida yang mengalir di bagian ini ketika keluar dari saluran pompa, dan di P2 ini adalah tempat penampungannya, berapa besar nilai kecepatan fluida di titik 1 dan di titik 2. Ini ada titik 2-nya. Lalu yang selanjutnya adalah nilai gravitasi ya. Ini kalau yang gravitasi kan umum ya. Ini sudah konstan. Kecepatan gravitasi ini kecepatan konstan karena gaya gravitasi di bumi. Tapi kalau misalnya melakukan pengujian masang instalasi pompanya di bulan atau di planet yang lain, ya nilai G-nya itu nilai gravitasinya berbeda. H1 dan H2, tinggi fluida di titik 1 dan tinggi fluida di titik 2-nya itu berapa meter ketinggiannya. Nah, ini merupakan bagian dari penjelasan awal mengenai asas pompa. Pompa bekerja dengan prinsip persamaan Bernoulli equation. Pompa bekerja dengan meningkatkan energi tekanan fluida. Kemudian di bagian selanjutnya
fluida tersebut mengalir ke tempat yang lebih tinggi dengan kondisi melawan tekanan balik atau yang biasa dikenal juga dengan nama back pressure ya, atau tekanan balik. Ya, lalu yang selanjutnya adalah konservasi massa. Hukum kekekalan massa ini digunakan, hukum kekekalan massa atau konservasi massa. Apa hukum konservasi massa? Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa untuk fluida yang masuk, massa fluida yang masuk ke pompa sama dengan massa fluida yang keluar dari pompa. Sebagai ilustrasi ya, misalkan ini ada gambar ilustrasi, ini gambar ilustrasi aja ya. Ini ada pompa, anggaplah ini pompanya diinstal di bagian ini. Ini dinamakan pompa. Kemudian pompa tersebut terhubung dengan pipa ya, atau saluran. Kemudian saluran ini masuk ke dalam tanah. Ini nilai saluran saluran pompa tersebut berupa pipa. Ini pipa, ini pipa ini dalam tanah. Lalu di sisi yang berikutnya pompa tersebut memindahkan fluida. Nah, ini dipindahkan fluidanya ke tempat tertentu. Jadi ini ada tempat untuk penampungan atau menyimpan fluida tersebut. Nah, ini dipindahkan ke sini. Ketika ini menggunakan hukum konservasi massa, artinya massa yang mengalir M1 harus sama dengan massa M2. Nah, artinya apa? Ketika massa fluidanya masuk ke dalam pipa, misalnya massanya itu nilainya 1000 ya, maka yang harus keluar di bagian ini juga, yang keluar dari saluran ini ya, melalui dihisap melalui pipa, kemudian masuk ke pompa, kemudian dari pompa disalurkan ke tempat penyimpanan, ke penampungan, massanya juga harus sama bernilai 1000. Itu adalah hukum kekekalan massa atau konservasi massa. Dari persamaan ini, karena nilai konservasinya massanya sama, massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar, atau yang tadi dituliskan M.1 sama dengan M.2. Massa yang mengalir ya, M dot itu artinya titik. Di bagian ini kan ada titik ya, titik massa yang mengalir di saluran 1 ini akan sama dengan massa yang mengalir di saluran kedua. Dituliskan ke dalam bentuk persamaan continuity atau persamaan kontinuitas. Kalau diturunkan, ini adalah Q1 sama dengan nilai Q2 debit ya. Jadi kalau dituliskan lagi, rho 1 V1 A1 itu sama dengan rho 2 V2 A2. Nah, karena nilai rho atau massa jenisnya sama, sehingga ini bisa dihilangkan, dicoret nilainya rho 1 dan rho 2-nya dihilangkan. Maka hasilnya jika dilanjutkan untuk Q1 dan Q2, V1 A1 sama dengan V2 A2. Itu adalah hukum kekekalan massa atau yang biasa dikenal dengan persamaan continuity, persamaan kontinuitas. Nah, ini penjelasannya yang tadi diceritakan Q1 dan
Q2, debit fluida di titik 1 dan 2. Jadi ketika fluida tersebut masuk di saluran inlet ya, saluran penghisap dari pompa, maka akan sama dengan saluran keluar ya di pompa tersebut untuk nilai debitnya. Ya, oke baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Ya, belum ada ya. Belum, Bang. Ya. Lalu yang bagian selanjutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Ini asas yang digunakan oleh pompa pada saat pompa tersebut melakukan pekerjaan atau beroperasi. Di bagian ini dijelaskan hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik total fluida yang masuk ke pompa sama dengan energi mekanik total fluida yang keluar dari pompa. Apa penjelasannya? Ya, inilah persamaan yang digunakan untuk menjelaskan hukum kekekalan energi mekanik. Inilah persamaannya. Bisa kita lihat satu persatu. Di bagian ini ada nilai P1 ya. Tampilan share screen-nya jelas terlihat ya. Iya, Pak, jelas, Pak. Ya, di sini ada P1, kemudian ada P2. Ini menjelaskan berapa besar nilai tekanan, dan ini juga ada tekanan. Tekanan di saluran masuk dan tekanan di saluran keluar. Itu adalah di bagian ini. Kemudian besarnya nilai Q. Q ini sama saja dengan debit, pompa, debit, ini debit ya, ini juga debit atau kapasitas atau biasa disebut dengan kapasitas pompa, kapasitas aliran pompa yang dialirkan. Rho ini adalah massa jenis, kemudian ini juga sama. V ini adalah kecepatan fluida yang masuk ya di bagian ini, di bagian saluran masuk, dan kecepatan fluida yang mengalir di saluran keluar. Itu adalah bagian yang menjelaskan nilai kecepatan. Nah, nanti bisa dihitung di bagian tersebut hukum kekekalan energi. Jadi kalau energi mekanik, nah energi mekanik ini sama saja dengan energi ini kalau dituliskan ini sama aja dengan energi mekanik satu, energi mekanik satu sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik satu dengan energi mekanik 2. Ini adalah penjelasan dari persamaan tersebut. Jadi berapa besarnya energi mekanik aliran dari fluida tersebut ketika masuk di saluran masuk, nilainya ini dari persamaan ini. Kemudian energi mekanik yang dikeluarkan oleh pompa tersebut ketika keluar di saluran lubang saluran keluar, inilah besarnya energi mekanik di saluran keluarnya. Ya,
Lalu yang selanjutnya berdasarkan cara kerja, pompa dapat dibagikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah masuk dalam kategori pompa sentrifugal yang di minggu-minggu sebelumnya ya sudah diceritakan ilustrasi gambarnya seperti apa. Pompa sentrifugal itu arah aliran fluidanya itu ketika masuk dengan keluar kondisinya tegak lurus. Misalnya masuknya ini ada ilustrasinya, ini adalah inlet, berarti ini outlet. Nah, dia tegak lurus ya, tegak lurus itu artinya 90 derajat. Pompa ini menggunakan impeller yang berputar untuk meningkatkan energi kinetik. Jadi kalau digambarkan di bagian ini ada impeller yang mutar, di bagian ini ada impeller ya, di sini berputar, lalu fluida masuk, fluidanya terhisap di sini, kemudian terlempar atau terdorong ya di bagian ini secara tegak lurus dengan saluran masuknya. Itu adalah pompa sentrifugal. Lalu yang di bagian selanjutnya adalah pompa aksial. Pompa ini menggunakan baling-baling. Kalau aksial ya satu aksis. Apakah mau mengalir satu bidang, arah bidang X, atau mengalir arah bidang Y. Alirannya dari sini ya. Jadi masuknya di sini ada pompa. Ini di sini ada, misalnya di sini diilustrasikan dipasang pompa, masuknya dari sini, keluarnya juga di sini. Lalu yang ini arah aksis Y, masuknya dari bawah, keluarnya ke atas. Itu adalah pompa aksial. Pompa ini menggunakan baling-baling yang berputar untuk mendorong fluida secara aksial. Sama seperti halnya kipas ya, kipas angin atau fan kipas angin ya. Kalau kipas angin kan misalnya ini baling-balingnya. Nah, masuknya dari sini. Ini ada kipas dan keluarnya juga di sini. Masuk dari belakang, hisapannya, keluarnya di depan. Nah, itulah aliran yang aksial. Kalau di pompa ya sama seperti itu. Jadi pompa itu kalau eh, untuk pompa aksial itu sama saja dengan kipas angin. Jadi kalau diartikan, pompa aksial ini sama saja dengan fan atau kipas angin. Kipas angin. Cuman yang membedakan kalau ketika pompa digunakan untuk memindahkan fluida cair, kalau kipas angin digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan fluida udara atau fluida kompresibel. Ya, lalu yang berikutnya ini pompa khusus ya. Pompa perpindahan positif. Pompa ini menggunakan ruang tertutup untuk menjebak dan mendorong fluida secara positif. Itu adalah fungsi dari pompa yang perpindahan positif. Nah, poin yang paling penting, kapan pompa akan digunakan? Yang pertama adalah untuk sistem pemipaan air, ini untuk mendistribusikan air seperti PDAM, perusahaan air minum, atau sistem pemipaan untuk sumur yang dibor ya, atau sumur yang menggunakan pompa. Itu adalah fungsi dari pompa, memindahkan fluida atau memindahkan air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, pompa digunakan sebagai keperluan sistem irigasi. Pompa digunakan untuk mengairi tanaman di sawah, tanaman di perkebunan, tanaman di lahan-lahan untuk menanam sesuatu. Itu
menggunakan pompa. Sistem industri ini digunakan untuk memindahkan berbagai macam fluida. Nah, ini sering kali digunakan, misalnya industri pembangkit listrik, PL, pembangkit listrik tenaga, misalnya pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Nah, itu juga menggunakan pompa untuk memindahkan fluidanya. Bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Kemudian batu bara itu memanaskan fluida. Nah, fungsinya adalah pompa tersebut. Jadi pompa berfungsi untuk memindahkan fluida tersebut supaya dipanaskan oleh bahan bakar dari batu bara tersebut. Nah, dari hasil pembakaran batu bara menghasilkan uap, dan uap ini dikonversikan untuk dapat memutar atau menggerakkan turbin. Yang selanjutnya, pompa dipergunakan sebagai sistem pemanas dan pendingin. Pompa digunakan untuk mensirkulasikan air atau fluida lain dalam sistem pemanas dan pendingin. Nah, ini juga sering kali digunakan pada alat yang namanya HE, Heat Exchanger, alat penukar kalor. Alat penukar kalor itu umumnya menggunakan pompa. Ada pompa yang mengalirkan fluida panas, ada nanti di bagian lain pompa tersebut mengalirkan fluida yang temperaturnya lebih dingin. Jadi ketika ada kontak antara perbedaan suhu yang berbeda menyebabkan perpindahan panas terjadi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Tampilan share screen-nya jelas terlihat ya. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. ya, oke, baik. Kemudian ini sebagai ilustrasi singkat ya atau mudahnya. Di bagian ini ada jumlah air dengan kapasitas 600 ya. 600 M pangkat 3 atau sekitar 600 liter lah. 600 liter dipompa setiap hari ke suatu tangki, setiap hari ya, dipindahkan dari suatu tangki yang terletak 10 meter di atas permukaan tanah. Nah, jadi air tersebut dipompa, dipindahkan dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi ya, jadi rendah ke tinggi di atas permukaan tanah. Hitunglah jumlah energi yang diperlukan. Ini adalah ilustrasinya. Di sini ada pompa. Nah, ini fungsi dari pompa, memindahkan air yang ada di dalam sungai atau di dalam tanah untuk dipindahkan ke atas. Tapi kalau misalkan airnya sudah ada di atas, ya itu nggak perlu pompa, tinggal dilubangi di saluran tertentu, lalu dikasih pipa, ya airnya bisa ngalir sendiri atau mengalir secara natural ya. Nah, fungsi pompa itu ya memindahkan dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Itu adalah fungsi dari pompa. Kalau airnya sudah ada di atas, ya nggak perlu pasang pompa. Nah, ini di bagian ini energi air yang dibutuhkan 600 dikali 10 per 365. 600 itu ya ininya kapasitas penampungan, kemudian 10 itu adalah ketinggian. Berapa tingginya? Tinggi tempat penampungan tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya waktu dibagi dengan 365.
Karena di bagian ini dituliskan pompa ini dipompa setiap hari. Setiap hari, berarti kalau setiap hari kan tanpa henti ya, 20, satu tahun itu ada 365 hari, di pembaginya 365. Nah, energi air yang dihabiskan atau yang diperlukan itu adalah besarnya di bagian ini 16,4 kilowatt hour setiap hari. Di pompa tersebut mengeluarkan energi air 16,4 kilowatt per jam setiap harinya. Ya. Kemudian contoh yang lain. Pada contoh gambar di samping. Di sini ada gambar. Telah dihitung bahwa energi diperlukan setiap hari untuk mengangkat 600 liter. Ini ada 600 meter kubik ya. Meter kubik itu sama aja dengan liter. 600 liter air setinggi 10 meter. Ini ketinggian. Ketinggiannya itu 10 sama 10 meter. Adalah 16,4. Berapa tenaga air yang diperlukan? Untuk menghitung tenaga air dari energi air diperlukan, waktu yang diperlukan untuk pompa, nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Nah, untuk menghitung tenaga air dari energi air diperlukan, waktu yang diperlukan untuk pemompaan, jika pemompaan ini diasumsikan ya, ini menganggap aliran tersebut mengalir secara kontinu 24 jam per hari, maka tenaga air 16,4 per 24 atau 0,68 kilowatt atau sama saja dengan 0,92 horsepower. Lalu jika nilai pompa yang bekerja operasinya itu berkurang ya, yang awalnya 24 ini menjadi 12 jam per hari ya, berarti nanti pembaginya tinggal dibagi 12. 1,37 kilowatt. Lalu kalau misalnya 6 jam, berarti faktor pembaginya adalah 6. Nah, itu merupakan bagian yang dilakukan untuk mendapatkan atau bisa mengetahui tenaga air dari energi air diperlukan waktu pada saat pemompaan. Ya, oke, baik, sampai sini maksudnya ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ya, oke, kalau belum mungkin saya rasa cukup untuk pertemuannya. Tadi sudah diceritakan ya, ada beberapa hal yang sudah dibahas mengenai pompa sentrifugal, pompa aksial, kemudian bagaimana pompa tersebut bekerja menggunakan prinsip atau asas, ada asas Bernoulli, kemudian persamaan hukum konservasi massa, hukum kekekalan massa, lalu hukum energi mekanik. Kemudian tadi ada penjelasan lagi yang membahas mengenai karakteristik grafik, karakteristik pompa. Ini perlu sekali grafik tersebut dibutuhkan ya pada saat ingin melakukan instalasi pompa. Apakah menginginkan karakteristik heat yang tinggi, kemampuan pompa untuk memindahkan fluida yang tinggi, atau kemampuan pompa untuk mengalirkan kapasitas air yang besar. Nah, itu fungsi dari mengetahui grafik karakteristik pompa.
Ya, nanti bisa dilihat di sumber ya, di e-book mengenai pompa, grafik karakteristik pompa. Oke, baik. Kalau tidak ada diskusi misalnya atau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan di eh, siang hari ini untuk mata kuliah mesin konversi energi yang tadi sudah dibahas mengenai pompa.